Jemaat yang dikasihi Tuhan, berdasarkan kasih setia-Nya, kami Majelis Gereja menyampaikan salam dalam kasih Kristus kepada seluruh jemaat. Selamat hari Minggu bagimu jemaat Tuhan. Salam juga bagimu hamba Tuhan yang melayani pada ibadah hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan menolongmu. Kita sudah tiba pada penghujung bulan Juni. Kita telah melewati setengah perjalanan tahun 2021 ini. Banyak hal yang membuat hati kita penat dan cemas oleh karena pandemi COVID-19 yang telah menyusahkan manusia dan merenggut nyawa. Tetapi terpujilah Tuhan yang memelihara hidup kita dan menolong kita menghadapi pandemi ini. Terpujilah Tuhan yang memelihara dan menuntun hidup kita hingga pada pertengahan tahun ini. Kiranya kasih setia-Nya akan menyertai kita hingga akhir perjalanan kita. Pada hari Minggu terakhir bulan Juni ini, kita akan menerima firman Tuhan dengan topik Minggu, Kasih Persaudaraan. Kiranya firman Tuhan yang akan kita terima hari ini memperkokoh ikatan kasih persaudaraan kita. Sungguh alangkah baik persaudaraan di dalam kasih Tuhan. Ya Tuhan, bukalah hatiku untuk menerima firman-Mu saat ini. Dengan kerendahan hati, marilah memuji Tuhan dan memohon kasih karunia-Nya serta kuasa-Nya untuk mengangkat segala beban yang kita alami. Marilah menaikkan pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 654 ayat 1-3, berhimpun semua. Berhimpun semua ke hadirat Tuhan, memohon berkat kasih dan rahmat-Nya. Berakhir semua pergumulan kita dan Tuhan melindungi jemaat-Nya. Tuhan kita terus memelihara jemaat-Nya serta melindungi semua umat-Nya. Dengan kuasa-Nya Tuhan menangkan kita. Bersyukurlah semua atas berkat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang adalah awal dan akhir, Tuhan telah menjanjikan di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau berkenan mengampuni dosa dan memberi pembenaran kepada kami, serta hidup yang kekal. Kasihanilah kami, dan genapilah janji-Mu kepada kami. Bangunkan dan pimpinlah kami dengan Roh-Mu,
supaya kami mencari pertolongan kepadamu pada waktu kesesakan. Kuatkanlah kami, supaya tetap percaya kepada firman dan janjimu, agar memperoleh hidup yang kekal di dalam namamu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 650 ayat 1 dan 2, Kasihnya Mempersatukan. Kasihnya mempersatukan yang percaya padanya, yang terpanggil dalam satu harapan, bagai tubuh Kristus Tuhan. Hanya satu pengharapan bagi yang dipanggil Tuhan. Peliharalah kesatuan rohnya dalam damai sejahtera. Hukum Tuhan pada minggu keempat setelah Trinitatis hari ini adalah hukum kelima dan artinya: hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku Nyanyian HKBP nomor 683 ayat 1 dan 3, Di Hadapan-Mu Yesus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami.
dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Allah tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 174, ayat 3 dan ayat yang kelima. Sungguh benar. Firman Tuhan, epistel pada minggu kita hari ini, tertulis pada 2 Korintus pasal 8, ayat 7 hingga ayat 15. Mari kita baca bergantian. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan,
dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 656 ayat 1 dan ayat 2, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang kami kenal dan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Tuhan atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai kami di kehidupan kami. Sehingga Tuhan pada saat ini kami masih memperoleh nafas kehidupan, memperoleh sukacita yang daripada Engkau, hingga kami Tuhan dapat berkumpul pada minggu ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, yaitu kami yang ada di rumah-Mu dan juga kami yang ada beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya dimanapun kami berada Tuhan di dalam memuji dan memuliakan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau memberikan Roh-Mu, Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan senantiasa menyertai kami selalu. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami datang membawa segala pergumulan kami Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang mengerti dan yang mengetahui segala yang kami hadapi Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Banyak persoalan, banyak penderitaan. Terlebih ya Tuhan, wabah COVID-19 yang masih merajalela di tengah-tengah dunia kami ini Tuhan. Engkau tahu Tuhan, banyak yang telah terkena oleh virus itu, banyak yang telah dirawat, banyak yang telah menderita, bahkan banyak Tuhan yang telah meninggal. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kami, berikan kesembuhan Tuhan kepada mereka yang terkena penyakit itu. Berikan ketabahan kepada keluarga Tuhan, berikan kekuatan Tuhan kepada tim medis dan juga para pasien Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam mengimani Engkau, supaya mereka tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan, sebab kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan ketika kami datang meminta dan memohon kepadamu Tuhan. Bapa di sorga, begitu banyak juga ya Tuhan persoalan atau pergumulan yang kami hadapi jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan duka cita Engkau hiburkan. Bagi mereka yang menghadapi bencana, Tuhanlah kiranya yang menguatkan mereka, memberikan mereka pertolongan, memberikan mereka sukacita, supaya mereka tetap bertahan dan tetap mengimani Engkau ya Tuhan di dalam hidup mereka. Kami juga bawa di dalam doa kami ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dari sekolah minggu, remaja Naposo Bulung, ama, ina, sampai lansia dan semuanya ya Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan segala yang kami butuhkan. Tuhanlah senantiasa yang menyertai segala sesuatu yang kami perlukan supaya segalanya terjadi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu.
Begitu juga Tuhan dengan pemimpin di negara kami ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka, memberikan kepada mereka kepintaran, memberikan kepada mereka hikmat yang daripada Engkau, supaya mereka berhikmat memimpin bangsa dan negara kami ini. Terlebih juga ya Tuhan, pemimpin di gereja kami. Kiranya Tuhanlah yang menyertai Opui Eporus, Sekretaris Jenderal, Kadep Marturia Koinonia, Diakonia. Kiranya Tuhanlah yang menyertai beliau. Tuhan memberkati segala program yang telah dibuat oleh gerejamu Tuhan, supaya mereka dapat menjalankannya dengan penuh hikmat yang daripada Engkau. Tuhan Yesus Kristus, kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini, dimanapun Tuhan berada, kiranya Tuhanlah yang menyertai segala persiapan mereka. Tuhanlah yang memberikan Roh-Mu, Roh Kudus, untuk memberkati segala persiapan mereka Tuhan, agar firman-Mu senantiasa dapat mereka sampaikan dan dapat kami mengerti, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 658, Ke Dunia Kekelaman. Ke dunia kekelaman berjuanglah, nyalakanlah pelitamu, berjagalah, bawa Injil kehidupan, pertolongan, penghiburan bagi orang yang sengsara di dunia. Pelihara kesatuan sidang jemaat, cari anak domba Tuhan yang tersesat. Firman Allah menyatukan semua bangsa dan bahasa di semua keadaan maupun tempat. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran kita sekalian di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Oras buat kita semua, selamat hari Minggu. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini tertulis di kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 17 sampai 27. 2 Samuel 1
ayat 17 sampai 27. Saya akan bacakan buat kita sekalian, silakan saudara-saudara mengikutinya di tempat saudara masing-masing. Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib dari para cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun Anda berada, 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27 ini adalah sebuah nyanyian. Sebuah nyanyian yang digubah atau yang diciptakan oleh Daud. Nyanyian ini adalah nyanyian ratapan. Ratapan atas kematian Saul, Raja Israel pertama yang diurapi Tuhan, dan kematian Yonatan, anak Saul, yang adalah sahabat sejiwa bagi Daud. Ada 2 orang yang diratapi oleh Daud di dalam nyanyian ratapan ini. Saul dan Yonatan, sahabatnya. Kedua orang itu bersama dengan banyak orang Israel lainnya gugur di medan perang ketika berperang melawan orang Filistin. Jadi pada saat itu tidak hanya Yonatan dan Saul yang mati atau meninggal di medan perang, tetapi ada banyak juga orang-orang Israel yang pada saat itu mesti mati di medan perang. Dari nyanyian ratapan ini kita dapat melihat saudara-saudara sekalian betapa remuk hati Daud dalam kedukaan. Sampai-sampai dia memerintahkan supaya nyanyian ini pun diajarkan kepada orang-orang Yehuda. Supaya mereka berduka sebagai bangsa. Benar sekali bahwa kedukaan karena perang itu menjadi kedukaan komunal, kedukaan bangsa, bukan hanya kedukaan bagi Daud saja. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama menarik sekali untuk melihat pada teks kita ini, pada syair nyanyian ratapan ini. Ternyata Daud pun begitu berduka atas kematian Saul. Ini menarik sekali. Kita tahu bahwa Saul berkali-kali mencoba membunuh Daud. Karena Saul takut kerajaannya diambil oleh Daud yang pada saat itu
Popularitasnya sungguh sangat tinggi di tengah-tengah masyarakat. Berkali-kali Saul mencoba membunuh Daud. Tetapi pada teks ini kita melihat tampak-tampaknya bagi Daud sebagai raja, Saul tetap memiliki jasa yang luar biasa bagi bangsa Israel. Inilah mungkin yang hendak disampaikan oleh Daud melalui syair ratapan ini di ayat 24. Saudara-saudara bisa lihat semuanya di ayat 24. Dikatakan di sana, "Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu." Ini sebuah syair yang menggambarkan betapa Saul ketika menjadi raja Israel memiliki jasa yang luar biasa juga untuk bangsa itu. Saudara-saudara sekalian, dalam hal ini Daud memperlihatkan kebesaran jiwanya. Di mana persoalan personal, persoalan pribadi antara dia dan Saul tidak mengaburkan atau menutup matanya untuk memberikan penilaian yang baik atas keberhasilan Saul sebagai raja kala itu. Daud tampaknya berprinsip apa yang pantas diapresiasi, diapresiasilah. Yang pantas dipuji, dipujilah. Daud tidak menjadikan persoalan personalnya dengan Saul menjadi persoalan komunal. Dia tidak membuat persoalan antara dirinya dengan Saul menjadi persoalan orang lain. Sebaliknya, dia mengajak orang-orang Yehuda untuk berduka bersama dia atas kematian Saul. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang mau kita lihat lewat teks ini, syair ratapan ini, bahwa ratapan ini ditujukan juga untuk sahabat sejiwa bagi Daud, yaitu Yonatan. Kita tahu saudara-saudara bahwa Yonatan dan Daud mengikat perjanjian untuk menjadi sahabat yang saling setia sampai mati memisahkan. Tentang persahabatan mereka dapat kita lihat di 1 Samuel 18 ayat 20. Di sana digambarkan betapa dahsyatnya persahabatan mereka. Pada nyanyian ratapan ini, Daud dengan sangat manis menggambarkan kasih persahabatan Yonatan kepada dirinya. Dikatakannya di ayat 26, "Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan." Sebuah syair yang menggambarkan betapa sakitnya kehilangan seorang sahabat, saudara-saudara sekalian. Pertanyaannya, seberapa ajaib cinta kasih persahabatan Yonatan kepada Daud, sampai-sampai Daud menggubah syair yang begini hebat untuk Yonatan. Seberapa ajaib cintanya. Pada 1 Samuel 18 ayat 1 Samuel 18 sampai 20, saudara-saudara sekalian, sampai 3 kali diungkapkan kualitas dan kedalaman cinta kasih Yonatan untuk Daud. Saudara-saudara bisa lihat semuanya di Samuel 18 sampai 20. 3 kali dikatakan di sana. Pada 1 Samuel 18 ayat 1 dikatakan, Yonatan mengasihi dia. Dia di situ maksudnya Daud. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Pada 1 Samuel 18 ayat 3, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Sekali lagi saya ulangi, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia, maksudnya Yonatan, mengasihi dia, maksudnya Daud, seperti dirinya sendiri. Dan pada 1 Samuel 20 ayat 17, saudara-saudara, dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya. Sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Sampai 3 kali dikatakan di sana kualitas cinta kasih Yonatan kepada Daud. Dari ketiga ayat ini, saudara-saudara, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kualitas persahabatan Yonatan terhadap Daud sangatlah dalam dan luas. Yonatan sangat baik dan setia, seperti yang dipersaksikan oleh Daud di ayat 26.
Ia berkali-kali menyelamatkan nyawa Daud. Ia bahkan berani menentang ayahnya, yaitu Saul, atas keinginan ayahnya itu untuk membunuh Daud. Sampai-sampai nyawanya sendiri pun terancam demi menyelamatkan nyawa Daud. Saudara-saudara, kualitas persahabatan Yonatan ini seketika mengingatkan kita kepada kualitas persahabatan yang dinyatakan Yesus pada Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13 tentang persahabatan. Yesus mengatakan demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dengan kualitas persahabatan seperti ini, kita menjadi paham kenapa Daud sangat remuk hatinya atas kematian Yonatan. Mungkin perasaan inilah yang digambarkan orang Batak dengan peribahasanya atau dengan umpasanya yang mengatakan, manuk ni pealangge hotek-hotek lau marpira. Sirang nama raleale lobian sian namatean ina. Menggambarkan sebuah perasaan yang sangat remuk ketika kehilangan seorang sahabat. Mengapa kasih persahabatan ini begitu dahsyat dan ajaib? Mengapa kasih persahabatan ini begitu dahsyat dan ajaib seperti kata Daud? Saudara-saudara sekalian, kasih ibu yang luar biasa kepada anaknya itu sudah sepatutnya. Anak-anak itu adalah dirinya sendiri, datang dari rahimnya. Ia melakukan apapun demi anak-anaknya. Demikian pun kasih seorang anak kepada ibunya atau kepada orang tuanya. Karena dia adalah anak dari ibunya, anak dari ayahnya. Sehingga dia mengasihi dan melakukan apapun demi ayah dan ibunya. Itu kasih yang sepatutnya. Demikian pun kasih istri ke suami atau suami ke istri. Itu pun kasih yang sudah sepantasnya. Karena mereka sudah berjanji setia dalam pernikahan. Mereka telah menjadi satu, tidak lagi dua. Sementara kasih persahabatan saudara-saudara dikatakan ajaib. Karena ia diikat oleh dua orang yang sebelumnya tidak punya hubungan apapun. Yonatan dan Daud sebelumnya tidak saling kenal. Datang dari keluarga yang berbeda status. Yang satu anak raja, yang satu lagi anak gembala. Tidak ada relasi sosial yang dapat memperjumpakan mereka berdua sebenarnya. Tetapi kasih persahabatan melampaui itu semua. Kasih persahabatan memungkinkan dari segala latar belakang untuk saling berjumpa, untuk saling bersetia mencintai dan melindungi kehidupan bersama, bahkan memberi nyawa. Itu sebabnya saudara-saudara pada Yohanes 15, kalau kita punya waktu nanti silakan baca Yohanes 15. Pada Yohanes 15, Yesus pun menyebut kita sahabat-sahabatnya. Karena sebenarnya tidak ada perjumpaan yang memungkinkan antara Allah dengan manusia. Tetapi dia menjadi sama dengan manusia untuk berjumpa dengan kita. Dan kemudian menyebut kita sahabat-sahabatnya. Dan kualitas persahabatannya ini saudara-saudara, kualitas persahabatan Yesus ini saudara-saudara dibuktikan sampai di kayu salib. Saudara-saudara sekalian, hari ini dari Yonatan kita belajar the values of friendship. Nilai-nilai persahabatan. Mencintai sahabat dengan tulus dan setia. Menjadi penopang bagi sahabat. Di tengah pandemi COVID-19 yang kembali mengganas ini. Di tengah situasi yang serba tidak pasti. Situasi sulit bagi semua orang. Kita diingatkan kembali akan pentingnya kasih persahabatan. Kasih persaudaraan. Akan pentingnya memiliki sahabat dan menjadi sahabat bagi orang lain. Betapa kita tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Pandemi mengajarkan betapa kita begitu rentan tanpa kehadiran orang lain. Saudara-saudara, ada banyak cerita-cerita dahsyat di tengah-tengah pandemi ini yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ini. Di sekitar kita ada banyak cerita-cerita persahabatan yang menggetarkan jiwa. Ada pasangan suami dan istri yang terkena COVID dan harus dirawat di rumah sakit.
Sementara anak-anaknya harus tinggal di rumah, isolasi di rumah. Lalu para sahabatnya datang menopang keluarga ini, membuat giliran jadwal untuk memasak makanan demi anak-anak dari sahabatnya ini. Sehingga orang tuanya bisa menjalani hari-hari pemulihan di rumah sakit dengan tenang. Kenapa? Karena anaknya dijaga, dirawat oleh sahabat-sahabatnya di rumah. Ada sahabat saya, seorang pendeta terkena COVID. Dia kemudian memberitahukan kepada kami, memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa dia terkena COVID. Seseorang yang terkena COVID tentu tidak mau sahabatnya ikut kena. Itu sebabnya dia memberitahukan kondisinya kepada orang lain. Supaya orang-orang yang mempunyai riwayat kontak berjumpa dengan dia bisa memeriksakan dirinya segera. Supaya penyakit itu bisa dibatasi, tidak tersebar kemana-mana. Sahabat itu, saudara-saudara, saling menjaga dan memelihara kehidupan. Seorang sahabat yang baik selalu menggunakan masker dengan benar untuk melindungi dirinya sendiri dan melindungi sahabat-sahabatnya. Dia menahan diri untuk tidak dulu menghadiri kerumunan. Di tengah-tengah pandemi ini, salah satu tanda persahabatan ialah ketika kita mampu menahan diri untuk tidak dulu ngumpul-ngumpul dengan sahabat-sahabat kita. Di tengah-tengah pandemi ini kita justru mengambil jarak dengan sahabat-sahabat kita. Dan itu tanda persahabatan. Supaya sama-sama memelihara kehidupan. Selain itu, sahabat yang baik akan mendorong dirinya sendiri dan para sahabatnya yang lain untuk mau divaksin ketika kesempatan itu datang. Sebab semakin cepat masyarakat Indonesia divaksin, maka semakin cepat pula terbentuk kekebalan komunal bangsa kita. Alih-alih yang terbentuk kebebalan komunal. Jangan sampai terbentuk kebebalan komunal, tetapi kekebalan komunal. Oleh sebab itu ketika kita punya kesempatan divaksin, vaksinlah. Demi segera terciptanya kekebalan komunal bangsa kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Yesus telah menunjukkan bagaimana cara menjadi sahabat bagi orang lain. Sampai terpaku di kayu salib. Yonatan dan Daud telah menunjukkan dan menginspirasi kita bagaimana persahabatan itu dihidupi dan dijalani. Sekarang giliran kita di tengah-tengah pandemi ini untuk memelihara kasih persahabatan, memelihara kasih persaudaraan. Saling menopang, saling menjaga, saling membantu demi kehidupan bersama. Kita harus survive di tengah-tengah pandemi ini. Kita harus hidup, kita semua harus selamat. Oleh sebab itu, mari saling menopang di dalam kasih persahabatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, betapa Engkau begitu baik. Pun di tengah-tengah pandemi ini, masih memberikan pengajaran kepada kami tentang berharganya kasih persaudaraan, kasih persahabatan. Kami belajar pada hari ini dari Yonatan dan Daud. Bagaimana mengasihi sahabat, bahkan meresikokan diri sendiri. Melakukan yang terbaik dengan setia demi kehidupan bersama. Biarlah kami tercerahkan pada hari ini Tuhan. Dan kami belajar dengan sungguh-sungguh mau kembali membukakan diri kami untuk menyahabati orang lain. Untuk bersahabat dengan orang lain. Untuk mau juga menerima orang lain sebagai sahabat kami. Karena kami tahu kami begitu rentan dan tak bisa survive tanpa kehadiran orang lain. Terpujilah Engkau Tuhan untuk firman-Mu ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk memahaminya dan melakukannya dan menghidupinya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 792 sambil mengumpulkan persembahan kedua. Tuhan datanglah dan beri
dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini tolonglah aku jadi saluran berkat-Mu. Bagi yang sedih hiburan diberi, pertolongan pun diberi. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Di dunia ini mampukan kami menghadapi pencobaan. Semua musuh-Mu iblis seteru, kalah karena kuasa-Mu. Tuhan datanglah dan beri berkat, damai dan kuasa-Mu. Kuatkanlah umat-Mu, Tuhan, melakukan perintah-Mu. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita dari sejak semula dan sepanjang segala abad. Kasih-Nya telah nyata di dalam Yesus Kristus. Dia telah lebih dulu mengasihi kita. Oleh karenanya, kita juga haruslah saling mengasihi dalam kasih persaudaraan. Ya Tuhan, anugerahkanlah kasih di dalam hati kami, agar kami saling mengasihi seperti Engkau telah mengasihi kami. Pada masa sulit yang kita hadapi saat ini, masa pandemi yang masih belum berlalu, kasih itu semoga tidak semakin menipis. Jauhi sifat egois. Dengan firman Tuhan hari ini, marilah saling mengasihi orang lain dan sesama, hiduplah dalam kasih persaudaraan. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami hidup saling mengasihi dan selalu hidup dalam kasih persaudaraan. Barang siapa mengenal Allah Maha Pengasih, Dia akan menuntunnya ke dalam kasih yang benar, sehingga kita boleh saling mengasihi dalam kasih persaudaraan menuju persatuan yang sempurna di dalam Kristus. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Horas,